Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'asahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi al-abhar wa sahabatihi al-abrar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wa akhwati rahimakumullah, saya khususnya mendoakan semoga antunna semua dalam kesehatan, kebaikan, begitu juga dengan keluarga masing-masing. Insya Allah pertemuan kita pagi ini sampai siang nanti menjadi suatu kebaikan dan keberkahan karena kita akan memahami ya panduan atau petunjuk ilahi bagaimana seharusnya tata laksana pelayanan kesehatan masyarakat atau kesehatan umum ya, kebijakan siasah riayah sihiyah ammah ya di dalam negara Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum pemaparan akan saya awali, ya boleh jadi di antara ibu-ibu dan akhwati pada sesi pertama belum berkesempatan hadir, sehingga bagi saya perlu untuk meresam lah ya sedikit apa yang disampaikan pada sesi itu, karena saya melihat justru di sesi satu itulah yang menjadi panduan pokok ya bagi kita untuk memahami apa beda ya layanan kesehatan di dalam Islam, dalam daulah khilafah dengan negara yang ada pada hari ini, di mana kita hari ini sedang dalam kondisi negara yang tidak menjadikan panduan ilahi ya sebagai petunjuk yang menyelenggarakan layanan kesehatan. Nah, ibu rahimakumullah, asas pertama ya yang digunakan dalam daulah khilafah untuk melayani kesehatan itu adalah asasnya ini adalah perintah ilahi ya, perintah Allah yang juga dicontohkan Rasulullah seperti apa ya kepala negara itu menyelenggarakan layanan kesehatan. Karena ada hukum-hukum syaranya sehingga otomatis mulai dari khalifah kepala negara sampai kepada yang membantunya ya, mulai di Departemen Kesehatan di tingkat pusat, kemudian di pelaksanaan kesehatan tingkat provinsi, tingkat distrik atau umalah, sampai ke unit pelaksana teknis di bawah, semuanya itu menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan hukum syara, karena ada hukum-hukumnya yang mengatur, sehingga ini bernilai ibadah ya. Dan tujuan yang dicapai oleh semua pelaksana itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, ini yang tidak kita dapati, dan ini unsur penting ya, unsur utama yang kita tidak dapati hari ini. Saya sedikit membaca tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ya, tahun 2023 di ketentuan umum ya, pasal poin 2, itu justru tentang nilai-nilai agama ya sebagai bahan pijakan negara hari ini melakukan layanan kesehatan justru ditempatkan di nomor 11 ya, poin K. Nah, sementara dalam sistem Islam justru ya agama itu, syariat itu menjadi landasan utama ya dalam menyelenggarakan kesehatan. Nah, itu justru disitulah kemudian titiknya yang membedakan apa yang kita hari ini rasakan ya dalam layanan kesehatan. Nah, karena semuanya berpijak kepada aturan syara, maka cara pandang negara pun melihat kebutuhan kesehatan itu adalah kebutuhan semua manusia gitu, tanpa memandang apakah ini tentang ekonomi ataukah kemanusiaan dan lain-lain, tidak ya. Tapi ini adalah kebutuhan hajat publik ya, kebutuhan manusia yang mendasar, sehingga negara ini dengan perintah syara al-imam wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, itu semua kebutuhan layanan kesehatan itu dipenuhi ya oleh negara. Pelaku langsung, pelaksana langsung, tidak membagi ya kewenangannya dengan yang lain sebagaimana hari ini ya kepada swasta, dan swastanya juga bisa jadi swasta asing ya. Dan bahkan di undang-undang itu masyarakat pun diminta berpartisipatif
ketika saya baca seperti apa partisipatif masyarakat dalam bidang kesehatan, ya terkadang mereka pun diminta untuk menyumbangkan materi ya gitu, waktu dan seterusnya, padahal kan ketentuannya tidak demikian. Nah, karena itu prinsip atau asas berikutnya, seluruh rakyat, baik itu tua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun dewasa, miskin ataupun kaya, itu dilayani dengan baik ya, dan tidak ada pungutan biaya ya, karena memang demikian ketentuan syariahnya ya, untuk kebutuhan hajat komunitas, si hajat asasi komunitas semuanya ditanggung Baitul Mal. Nah, kemudian pelaksana orang-orang yang menjalankan layanan ini itu semua diberi keterampilan yang memadai ya. Kemudian juga untuk sifat layanan itu sangat cepat, dan kemudian birokrasi untuk mendapat layanan juga tidak berbelit-belit begitu ya. Kalau dilihat di gambar mungkin yang bisa ditampilkan ya, dari hanya ada satu ini hanya ada 3 saja ya jenjang birokrasi itu untuk layanan ya, mulai dari provinsi sampai ke unit pelaksana teknis gitu. Jadi masing-masing itu punya tim ya, punya sarana prasarana untuk memudahkan pelayanan. Jadi tidak rumit begitu ya. Nah, di situ juga saya itu singkatnya ya, mengenai asas dan tujuan layanan kesehatan dalam Islam yang sudah saya paparkan dan kita diskusikan di sesi lalu. Nah, saya ingin menambah sedikit ya dari resam itu untuk menguatkan ya kebaikan dari sistem kelayanan Islam, yaitu ketika paradigma Islam menetapkan seluruh manusia itu harus menikmati kesehatan fisik, kesehatan mental ya, dalam rangka menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan Allah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah, dan ibadah itu kita paham bukan hanya ibadah kepada Allah semata ya dalam dimensi iman saja gitu ya. Tapi kan bentuk ibadah juga luas, dan kemudian tugas kedua manusia itu adalah untuk memakmurkan bumi ini dengan berbagai profesi ya, termasuk ibu-ibu akhwati rahimakumullah ya, yang diizinkan oleh Allah memiliki profesi ya bagi tenaga medis maupun nakes yang melayani manusia yang lain, yang melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, itu juga termasuk tugas begitu ya, profesi yang semuanya dipersembahkan untuk kebaikan, khususnya kesehatan, sehingga semua rakyat itu secara badania ya, fungsi-fungsi pentingnya panca inderanya, fungsi-fungsi organnya semuanya baik untuk beribadah, melakukan kebaikan pada Allah. Itu dimensinya ya, kesehatan individu dan keluarga. Nah, sementara dimensi kesehatan skala bangsa, skala masyarakat, ini tidak terlepas bagaimana Islam menetapkan tugas bangsa itu, tugas umat Islam itu, ya, yang diampu oleh negara, yaitu melakukan dakwah. Nah, dakwah itu dalam konteks agar tidak ada nilai lain, tidak ada ideologi lain, tidak ada sistem lain, tidak ada kebijakan politik untuk mengurus aturan manusia di dunia ini yang bertentangan dengan Islam, yang menyengsarakan rakyat, yang tidak memenuhi semua kebutuhan kesehatan insaniah. Nah, dalam rangka itu, ya, tugas negara Islam itu mendakwahkan. Nah, ketika ada negara lain yang tidak menerima dakwah tentang sistem Islam, bahkan mereka cenderung menyerang, disitulah tugas negara itu melakukan jihad, sehingga dalam konteks itu seluruh prajurit ya, tentara, bahkan seluruh bangsa itu harus sehat ya, secara fisik ya, secara mental, untuk melakukan tugas negara. Nah, itu Bismillah resam ya dari sesi kemarin. Insya Allah Bismillah kita lanjutkan di sesi kedua ini. Tadi sudah disinggung, kita akan melihat bagaimana siasah riayah sihiyah ammah ya, dalam konteks pelaksanaan hari ini. Mungkin kita mengenalnya begitu ya, dengan pelayanan kesehatan masyarakat atau kesmas lah begitu ya. Nah, itu Ibu rahimakumullah, tujuan dari pelayanan sihiyah ammah itu ya, yang telah ditetapkan
itu ada 4 hal ya, bagaimana perlindungan kesehatan. Perlindungan kesehatan ini gambarannya bagaimana mencegah masyarakat terkena bahaya kesehatan ya. Nah, kemudian aspek kedua adalah peningkatan kesehatan. Itu lebih banyak ke faktor edukasi ya. Bagaimana membuat masyarakat lebih menyadari dan juga mampu untuk hidup sehat ya, sehat fisik, sehat jasmani, dan juga tentu ditunjang dengan kesehatan lingkungan. Nah, yang ketiga ya adalah gambaran bagaimana negara ini siap siaga ketika merespon kondisi kegawat daruratan ya, ketika ada wabah, penyakit menular, ketika ada bencana dan lain-lain. Nah itu bagaimana harusnya negara itu ya siap siaga menghadapi itu. Nah, kemudian yang keempat ya, yaitu tentang program pencegahan ya, agar suatu penyakit yang muncul itu tidak menyebar. Nah, itu bagian dari bagaimana negara menetapkan kebijakan layanan kesehatan masyarakat atau sihiyah ammah itu. Nah, oke, kita lihat satu persatu bidangnya, yaitu rahimakumullah. Yaitu yang pertama terkait dengan penyediaan pangan dan ketahanan pangan ya. Di sesi lalu saya menggambarkan bahwa aspek kesehatan itu ada 3 ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan fisik dan kesehatan mental tidak bisa dipisahkan karena kesehatan mental itu ditunjang dengan ketercukupan kebutuhan pokok dasar hidup manusia, yaitu sandang, pangan, papan, kemudian termasuk kan pasti di dalamnya ada kebutuhan makan, minum, gitu ya. Nah, itu menunjang kesehatan fisik dan juga kesehatan mental, sehingga aspek penyediaan pangan, kualitas gizi dan ketahanannya dalam rangka kesehatan masyarakat itu di bagiannya preventif, begitu ya, edukatif dan preventif dominannya. Nah, maka ini tuh hal penting gitu ya. Poin pertama ini bagian yang sangat penting. Nah, yang kedua terkait dengan kesehatan lingkungan ya, aspek bagaimana kualitas air baik untuk dikonsumsi ya maupun untuk digunakan sebagai kebutuhan harian, termasuk kejernihan udara yang kita hirup ya. Kemudian juga lingkungan sanitasi, apakah ada limbah, polusi ya dan lain-lain. Ini juga membackup kesehatan masyarakat ya, termasuk cakupan kesehatan. Nah, yang ketiga tentang pengaturan kesehatan masyarakat, penetapan standar ya, standar bagaimana gizi pangan, standar pencemaran ya, kemudian standar nanti bagaimana yang keempat terkait dengan pengendalian, pencegahan dan penyebaran penyakit dari hewan ke manusia ya, kemudian standar terkait dengan penanggulangan penyakit wabah, menular dan lain-lain. Jadi di dalam pengaturan kesehatan masyarakat itu ada penetapan standar akhwati. Nah, kita lihat satu persatu ya, terkait dengan ketahanan pangan. Poin 1, negara itu diwajibkan oleh syariat Islam menyediakan makanan ya, dan juga air minum baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat ya, peperangan, embargo, bencana dan lain-lain. Di nomor 1 itu negara itu memang para benar-benar menyiapkan, menghitung kebutuhan ketercukupan pangan ya. Dalam kondisi normal kebutuhannya seperti ini gitu, stok pangan di pasar. Kalau nanti ada bencana, itu tuh sudah disiapkan sebelum bencana terjadi. Jadi sudah melipat gandakan ya penyediaan makanan dan minum itu. Kemudian yang kedua, kebijakan terkait dengan produksi bahan pokok pangan itu ya, dan juga distribusinya secara adil, merata, tidak ada yang tidak mendapatkan pangan dan memenuhi gizi yang baik begitu. Nah, di dalam Islam tidak ada konsep teori Robert Malthus gitu ya, tidak ada seperti begitu. Jadi apa yang Allah sediakan di muka bumi ini ya, itu pasti cukup jumlahnya ya. Nah, selama kemudian tata kelolanya itu ya
khususnya terkait dengan uh, apa namanya pemberdayaan lahannya tepat begitu ya, tidak eksploitatif, tidak ada unsur-unsur liberal. Nah, insya Allah akan tercukupi karena Allah menjanjikan begitu. Nah, ini kan unsur keyakinan ya, unsur iman yang hari ini justru tidak ada begitu. Nah, kemudian yang ketiga, negara ya khalifah wajib menyediakan bahan dan menjaga agar pasar itu tetap penuh gitu ya dengan bahan makanan. Jadi tidak ada kelangkaan ya. Jadi selalu dikontrol karena nanti akan ada bagian tersendiri ya yang mengontrol ketersediaan pangan di pasar. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang lembaga hisbah itu ya, dan juga ada para pejabat level setempat begitu. Nah, yang keempat juga khalifah bertanggung jawab memastikan individu rakyat yang memperoleh makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Karena ini juga bagian dari supporting untuk kesehatan ya tempat tinggal itu, termasuk juga pakaian. Yang kelima, semua pembiayaan kebutuhan dasar tadi ya, sandang, pangan, papan, kemudian juga air dan seterusnya itu ditanggung oleh Baitul Mal. Ya, tidak ada pungutan, ya, tidak ada pembayaran ya, untuk kebutuhan pokok itu ya, penyediaannya ya dan lain-lain ya, ketersediaannya itu semuanya dibiayai oleh negara. Nah, Ibu rahimakumullah, kita lihat untuk mewujudkan ketahanan pangan itu, ketersediaan atau ketercukupan itu, maka harus diatur ya bagaimana kebijakan untuk memproduksi bahan pangan tadi. Kalau kemudian tidak cukup, ya maka kemudian bisa menetapkan kebijakan untuk impor, ya. Dan berikutnya juga kebijakan tentang optimasi pemanfaatan lahan pertanian, ya, dengan menggunakan yang ilmiah dan juga modern tentunya, ya, demi ketercukupan pangan itu. Nah, di sini ada lebih detail lagi bagaimana penyediaan pangan itu dilakukan ya. Nah, yang ditanam itu adalah tanaman pokok ya, yang penting bagi manusia, dan ada arahan untuk tidak menanam yang tidak ada kaitannya dengan hal itu yang tidak penting ya. Gitu. Nah, itu orientasinya. Kemudian juga kebijakannya itu melawan desertifikasi atau penggurunan ya. Kemudian juga mendirikan pusat penelitian untuk meningkatkan kualitas benih dan juga obat-obatan ya untuk mengendalikan hama pertanian. Kemudian juga menjamin pemasaran pertanian baik di dalam maupun di luar negeri. Berikutnya adalah mengembangkan industri pertanian dan peternakan, terutama yang mungkin makanan itu dapat disimpan dalam waktu yang lama ya. Nah, berikutnya adalah mengembangkan peternakan dengan metode ilmiah modern. Ya, ini beberapa keilmuan ya yang mensupport ya penyediaan pangan, dan ini dijadikan sebagai sebuah kebijakan sehingga nanti masyarakat terkait, kemudian departemen terkait itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan arahan ini ya. Nah, berikutnya adalah negara memberikan dukungan para petani dan peternak, termasuk menyediakan pakan dan pupuk untuk meningkatkan produksi ya. Jadi, dan ini rahimakumullah, ini sudah dilakukan ya di masa khilafah dulu. Nanti akan saya singgung sedikit hal-hal yang terkait dengan ini. Kita lanjut berikutnya. Nah, untuk kaitannya ya dengan tadi kebijakan teknis tadi itu, maka kemudian negara khilafah pun punya berkewajiban untuk menyimpan bahan pangan ya, dengan mendirikan silo gandum. Jadi silo itu tempat penyimpanan yang cukup besar begitu ya. Kemudian juga gudang pendingin besar yang juga tersebar ya di berbagai tempat ya. Kemudian silo gandum atau pusat penyimpanan makanan lah gitu ya kalau konteksnya sekarang, itu harus terlindungi dari musuh ya. Kemudian juga dekat dengan pemukiman agar segera cepat distribusinya ya, dan juga kemudian agar mudah dijangkau oleh sarana transportasi. Nah, terkait dengan penyimpanan bahan pangan ini pun negara khilafah harus mengawasi standar penyimpanannya ya. Jadi sesuai dengan kesehatan sehingga keamanan pangan yang disimpan itu dapat terjaga. Kemudian untuk pemenuhannya wajib mendistribusikannya secara adil ya, baik di sisi jumlah, jenis sesuai dengan syarat, agar si makanan ini tidak
menimbun ya hanya di kalangan orang-orang kaya saja di tengah masyarakat. Nah, itu terkait dengan ketersediaan pangan ya, khawatir rahimahumullah. Nah, sekarang terkait dengan keamanan pangan, maka negara khilafah wajib ya, menetapkan standar kesehatan pangan di seluruh tahapan industri makanan. Jadi mulai dari panennya gitu ya, kemudian penyimpanannya, kemudian pengolahannya sampai ke tangan konsumen ya untuk dikonsumsi, itu semuanya ditetapkan standarisasinya. Jadi saya pernah khawatir rahimakumullah itu mendapatkan gambaran ya secara lisan dari seseorang yang sudah membaca terkait dengan hal ini ya, pemantauan negara terhadap kualitas pangan. Jadi seorang khalifah itu di masa maaf, Utsmaniyah, masa Utsmaniyah. Nah, itu sangat bertanggung jawab sampai turun begitu ya, quality control kualitas roti sebagai bahan makanan pokok di masa itu. Jadi beliau itu bertanya, melihat ya kepada ke pabrik ya, dan kemudian kan karena ada petugas yang ditetapkan untuk menentukan standar, beliau itu melihat sampai mencampur adonan apakah kualitas bahan gandumnya itu baik, itu premium ya, tidak ada hal-hal yang kalau busuk atau buruk kan itu juga mempengaruhi kualitas ya. Kemudian beliau melihat sampai proses pemanggangan sebagaimana apa namanya itu mekarnya si adonan gitu ya, karena itu kalau tidak juga akan mempengaruhi nilai gizi dan lain-lain. Saya sampai masya Allah ya, begitu bertanggung jawabnya begitu ya pemimpin begitu ya, dan tentu waktu semua bisa tertangani, belum terselesaikan, dan ini kita sudah tahu faktanya betapa mengancam terhadap kesehatan dan nyawa manusia begitu ya. Nah, saya ingin sedikit menyinggung bagaimana terkait dengan pangan ini di masa Rasulullah SAW. Saya ingin menggambarkan sirah ya di masa beliau. Itu setelah membangun Masjid Nabawi, fasilitas umum yang dibuat oleh Rasul nomor 2 itu adalah pasar. Dan kita tahu ya pasar ini adalah tempat akad jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, sebenarnya di Madinah itu sudah ada 4 pasar besar milik Yahudi. Ya, ada pasar Mazahim, pasar Nabit, pasar Rugu dan seterusnya. Dan ada 4 ya. Tapi kita tahu karena praktek di situ tidak sesuai dengan syariat ya orang-orang Yahudi, sehingga ada terjadi riba gitu ya, ada penipuan ya terhadap kualitas bahan, ada monopoli ya, sehingga ada harga yang tidak wajar gitu ya, ada huban fahish begitu, ada penipuan harga. Nah, sehingga dengan melihat hal itu tidak mungkinlah ya umat Islam kemudian melanjutkan berinteraksi dengan pasar yang demikian. Kemudian Rasul mendirikan pasar, dan dalam waktu 8 bulan saja pasar yang Sukul Madinah itu berkembang pesat dan bisa merobohkan pasar-pasar yang sudah ada itu ya. Nah, memang Yahudi Bani Qainuqa itulah yang memang dia sebuah pelan begitu yang cukup besar berpengaruh, sehingga kemudian akhirnya diselesaikan oleh Rasul untuk tidak mempengaruhi begitu terhadap ketersediaan, terhadap harga pangan dan lain-lain. Dan tentu kita paham dalam konteks ini Rasulullah SAW adalah seorang hukam, seorang penguasa begitu ya. Nah, ini menjadi contoh bagaimana kepala negara ya. Begitupun Khalifah Umar ya, ketika terjadi kemarau panjang ya, ada gagal panen, gagal tanam, gagal panen di Jazirah Arab ya, sehingga kelaparan. Nah, maka kemudian apa yang dilakukan kebijakannya, yaitu mengirim utusan ke Mesir ya, meminta mereka mengimpor gandum ya, dan juga minyak ke Madinah, menetapkan dapur umum ya untuk rakyat miskin yang kelaparan ya. Itu yang dicontohkan oleh pemimpin di dalam Islam ya. Juga memang ada nasyara lainnya ya yang melarang ihtikar atau penimbunan bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ada penegakan sanksi ya bagi mereka yang melakukan penimbunan itu karena memang diharamkan oleh Nah, Tiramakumullah di masa khilafah seterusnya juga ya, itu menjalankan semua itu. Jadi bagaimana melakukan ekspansi dan infrastruktur pertanian, pembangunan irigasi besar-besaran,
sistem pertaniannya sudah terpadu ya, memanfaatkan sungai-sungai besar, misalkan di Mesir ada Tigris, ada Efrat, ada Sungai Nil ya, pun sudah melakukan diversifikasi pangan ya, termasuk juga kebijakan untuk membuat cadangan pangan itu. Jadi di pusat-pusat penyimpanan hasil pertanian itu didirikan apa tadi cadangan-cadangan makanan, ada di Andalusia begitu ya, termasuk di Mesir ketika Khilafah Abbasiyah. Jadi ada lumbung pangan gitu ya yang memang digunakan sesuai dengan arahan syarak ya, itu disiapkan dalam mengantisipasi kondisi apapun itu yang terjadi. Nah, itu gambarannya sedikit terkait dengan bagaimana kebijakan ini yang tadi dipandu itu sudah diterapkan gitu ya oleh Daulah Khilafah. Nah, termasuk kemudian untuk mengawasi ketahanan pangan itu, dalam daulah itu ada satu organ yang disebut dengan lembaga hisbah ya. Orangnya atau hakim itu namanya hakim itu maksudnya orang yang memutuskan ya, yaitu muhtasib. Nah, itu wajib menutup terkait dengan keamanan pangan tadi itu kalau mendapati ada restoran ya atau toko ataupun pabrik ya yang melayani makanan untuk para pegawai misalkan begitu, itu ternyata kualitas pangan atau makanannya itu buruk ya, itu disurvei, itu memang dikunjungi ya, disurvei ya, jadi dicek begitu ya. Nah, kalau terbukti menyajikan makanan yang rusak atau berbuat curang, maka akan diberikan sanksi dengan menutup tempat itu dan tidak bisa dibuka ya, kecuali setelah dilakukan pemeriksaan ulang dan kualitas makanannya pun sesuai standar ya, sehingga siap disajikan. Nah, ini saya cantumkan saja satu dalil bagaimana yang menjadi pijakan untuk melakukan keamanan pangan itu ya. Manakala Rasulullah SAW melewati seorang penjual kurma, nah Rasul itu memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan kurma itu. Nah ternyata di bawahnya itu ada yang basah, ya. Sehingga beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan, gitu ya. Oh itu kena hujan wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menyabdakan, maka mengapa engkau tidak meletakkannya di atas makanan agar bisa dilihat orang lain, gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan man gosya, barang siapa yang menipu maka ia falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Nah, kalimat terakhir ini tidak termasuk golongan kami kan kita juga menjadi dalil hukum ya, kita tidak ingin bukan menjadi umat Rasulullah begitu kan, dengan melakukan pelanggaran, mencurangi hak orang gitu ya, membahayakan orang lain. Nah, jadi dari hadis ini menjadi kebijakan ya politik bahwa keamanan pangan itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, kita lanjut ke bidang yang kedua ya Ibu Rahimakumullah, terkait tadi dengan kesehatan lingkungan ya. Nah, di hal ini tadi kan saya sudah singgung juga di awal ya, bahwa tugas negara itu ya mau tidak mau ketika kita melakukan dakwah dan jihad memang ada industri perang, karena industri ini tidak bisa dihindari ya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka mewujudkan negara khilafah sebagai negara adidaya ya. Nah, di samping itu juga di dalam negeri sendiri ada industri-industri lain ya, industri tekstil untuk penyediaan sandang ya, kemudian industri pertanian untuk pangan ya. Artinya ada industri dan tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas industri itu akan menghasilkan polutan ya, limbah. Nah, maka kebijakan penjagaan lingkungan ya sebagai bagian dari kesehatan masyarakat, maka kawasan-kawasan industri itu harus ditempatkan jauh dari pemukiman penduduk ya. Nah, kemudian juga ditetapkan produsen atau pabrik ya yang memproduksi bahan industri itu harus punya badan yang juga berkolaborasi tentunya melakukan penelitian bagaimana perkembangan terbaru untuk sistem produksi yang bersih. Nah, itu juga terus diupayakan. Nah, kalau memang ya benar-benar setelah didapati
saja, misalkan ada residunya yang tidak bisa dihilangkan atau limbah yang tidak bisa didaur ulang, begitu ya. Nah, maka teknisnya limbah-limbah berbahaya itu akan dikubur ya, dalam-dalam di tanah, dan area penguburannya pun tentu di daerah yang sangat terpencil, gitu ya. Nah, berikutnya sampai mengatur kalau ada negara tetangga ya yang bersebelahan gitu ya dengan daulah, kemudian terjadi sesuatu, misalkan pembakaran lahan, karena pasti itu negara bukan negara daulah lah ya, negara yang bertetangga itu, tapi mereka melakukan pencemaran lingkungan yang tentu saja kan tidak bisa dicegah ya, kebakaran apa asapnya gitu ya. Nah itu tuh ini dilakukan negosiasi begitu ya. Dan sebelumnya juga sudah diajari itu melakukan perjanjian di edukasi. Kalau Anda melakukan pelanggaran pencemaran dan itu sampai ke negara kami dan juga mengganggu ya masyarakat, maka Anda harus segera ya, kalian harus segera menghilangkan itu atau tidak melakukan hal tersebut. Karena kalau masih juga melakukan itu, dipandang dalam Islam itu berarti serangan. Begitu paradigmanya. Berarti dia menyerang dengan asap. Makanya ketika kita ya Indonesia itu banyak sekali titik kebakaran hutan dan kemudian nyampe ke negara lain, sesungguhnya negara kita ini berhak untuk diperangi gitu kan kalau dalam pandangan Islam sebegitunya ya, ketentuannya untuk menjaga kesehatan masyarakat begitu ya. Nah, begitu kita lanjut berikutnya terkait dengan kesehatan lingkungan ini, yaitu kualitas air. Ya. Nah, sejak dulu Rasulullah, walaupun kalimatnya seperti begini ya dalam sabda beliau itu, wahai gitu ya manusia, jauhilah 3 hal yang mendatangkan laknat. 1, buang hajat di sumber air, buang hajat di jalan, dan di tempat berteduh orang-orang. Jauh-jauh hari gitu Rasul itu sudah mengingatkan ini di saat Inggris, Eropa yang masih dalam dark age itu baru mengetahui kalau di dalam kotoran manusia itu ada bakteri yang berbahaya untuk kesehatan mereka. Begitu, saking mereka jorok tidak mengetahui bagaimana harus menjaga kesehatan diri begitu ya, karena tidak dipandu begitu kan dengan syariat. Kalau dalam Islam kan toharoh ya, kebersihan diri dan seterusnya itu Masya Allah ya, aturannya sangat rinci. Jadi dari sejak Rasul itu sudah diwanti-wanti itu bahwa ya, ada zat yang tidak baik begitu, ada pencemaran lingkungan ya. Nah itu yang sudah ditetapkan ya. Sementara kalau pikiran manusia begitu kan ya, dia baru mendapati bahaya ternyata mengandung bakteri ini dan itu tuh setelah berikutnya gitu kan. Tapi karena kita ini berasal dari hukum Allah yang maha mengetahui mana baik dan buruk untuk kehidupan manusia ya, sehingga melalui lisan Rasulnya itu sudah menetapkan aturan demikian begitu ya. Nah, termasuk kemudian sabda Rasul yang lain, janganlah salah satu kalian kencing di air yang diam tidak mengalir, ini juga kan berbahaya ya, karena di dalam air seni itu ada zat-zat yang mungkin akan merusak kesehatan kan begitu. Lalu kemudian mandi dari air yang tidak mengalir. Nah ini sebenarnya kan panduan ya, panduan terkait di masa daulah khilafah, dan ini menjadi bekal begitu ya, ketika nanti daulah khilafah kedua tegak perangkatnya itu bahwa air itu bebas dari polutan. Mendirikan laboratorium khusus kan, kalau di dalam masa Rasulullah ya tidak terjaga gitu kan. Kalau hari ini kan kita mengantisipasi segala hal dalam situasi kondisi modern, maka perlu ada dibuatlah ya laboratorium khusus untuk tujuan memastikan air ini bebas dari polusi, kemudian juga membangun stasiun pengolahan air supaya terbebas dari pencemaran ya. Nah kemudian lembaga Hizbah inilah yang nanti juga akan mengawasi air ya yang ada dan berada di masyarakat
kualitasnya dan menerapkan sanksi terhadap individu, perusahaan ataupun pabrik yang mencemari sumber-sumber air. Ya. Nah, nah kita lihat di berikutnya terkait dengan pengendalian dan pencegahan penyakit yang berasal dari hewan, gitu. Berasal dari hewan ke manusia. Nah, Islam menetapkan ya harus negara ini harus punya lembaga khusus kedokteran hewan atau veteriner yang berada di bawah Departemen Pertanian sebagai lembaga induknya, ya. Kemudian Departemen mengawasi kesehatan hewan, ya. Nah, lembaga veteriner tadi itu wajib mengawasi seluruh peternakan hewan, baik yang dimiliki negara maupun yang dimiliki individu. Kemudian juga harus melakukan pemberantasan hama, ya. Termasuk lembaga ini pun harus memberantas hama yang berpotensi menjadi vektor penularan. Termasuk kemudian juga melakukan perlindungan terhadap hewan-hewan liar, ya. Gunakan untuk mencegah penularan penyakit berbahaya, ya. Seperti rabies, ya, flu burung dan lain-lain. Nah, itu gambaran kebijakan terkait dengan pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis itu, ya. Nah, ternyata akhwati rahimakumullah, hal ini pun sudah dilakukan, gitu ya. Maka apa tindakan yang dilakukan? Ya, karantina. Jadi melarang masuk dan keluar dari daerah yang terkena penularan penyakit dari hewan itu, ya. Ya, kemudian di masa Abbasiyah juga di Baghdad, ya, bagaimana dari daging busuk, dari penyembelihan hewan dalam hewan itu pun kemudian diberantas, begitu ya. Nah, saya melihat sampai masa Utsmaniyah pun terkait penyakit kolera atau pes yang boleh jadi itu juga termasuk salah satu zoonosis itu. Nah, itu juga ditanggulangi ya dengan adanya kebijakan karantina di pelabuhan, pemeriksaan hewan sebelum diperjualbelikan dan lain-lain, ya. Bahkan Istanbul itu jadi pusat karantina yang modern, ya, yang menjadi pusat untuk penanggulangan. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana perlindungan menjaga hutan dan semak belukar. Ya, kita paham bahwa keberadaan hutan ya Allah ciptakan itu kan untuk menjaga atau balancing udara, ya, ketersediaan oksigen untuk kehidupan umat manusia menjadi dan juga hewan-hewan lainnya kan menjadi paru-paru dunia gitu dan melengkapi siklus kehidupan di muka bumi ini. Nah, karena itu hutan semak belukar itu sangat penting ya, untuk menjaga keseimbangan sistem alam sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Nah, ini sebenarnya Ibu rahimakumullah untuk terkait ini nih itu ada pembahasan kebijakan kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, dan ketika saya membaca itu, masya Allah ya sudah detail dan sudah dipraktekkan. Dan kita justru sekarang hari ini melihat ya akibat dari kerusakan lingkungan itulah ya membawa dampak kematian, ya termasuk juga kesehatan, begitu ya. Nah, dalam Islam itu sangat-sangat kalau hukumannya itu keras sekali ya terhadap mereka yang menjadi perusak lingkungan. Kan ya ayyuhalladzina amanu, begitu kan Rasul Allah itu menyerunya orang-orang yang beriman ya. La tufsidu fil ard, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah aku tuh buat bumi ini tuh dengan cantik gitu, dengan baik gitu, ba'da islahiha. Kenapa kalian rusak begitu? Kemudian akhirnya kan kalimat selanjutnya itu hendaklah kalian mengadu atau berdoa atau istilahnya itu tunduklah gitu kepadaku gitu ya. Karena kalian termasuk orang yang berpikir. Nah, ini tuh bagi kita ayat ini kalau difahami itu tamparan. Kenapa kalian bikin kerusakan pada aku sudah buat bagus? Nah, itu bagi sebuah negara itu mestinya kalau negara dengan pemimpin dan rakyat bertakwa itu dengan kalimat itu saja dia tidak akan berani gitu ya untuk mengeluarkan kebijakan yang merusak lingkungan. Nah, karena tidak ada takwa pada kondisi kenegaraan dan masa kita hari ini sehingga tidak ada ketakutan memberi izin pemalakan liar di hutan, ya perusakan lingkungan dan lain-lain itu justru seolah difasilitasi gitu oleh ikut pembuangan limbah atau tim sanitasi ya, dan ini diwujudkan dengan tata kota yang luar biasa didesain ya sejak masa kekhilafan itu bagaimana berpikir gitu ya menyediakan jaringan
saluran pembuangan limbah di daerah pemukiman agar mencegah air limbah itu masuk ya ke daerah penduduk begitu. Kemudian juga membangun pusat pengolahan limbah, ya tadi sudah disinggung waktu ada polutan itu bagaimana mengubur, membakar, mendaur ulang limbah ya yang tidak najis ya agar bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian juga menata di mana pembuangan sampah, pusat pengolahan limbahnya dan harus dijauhkan gitu ya dari kawasan pemukiman dan juga sumber air. Gitu ya. Berikutnya yaitu terkait dengan kesehatan lingkungan pemukiman. Ini juga masuk dalam kesehatan masyarakat. Bagaimana yang membatasi polusi, membatasi kebisingan suara yang mengganggu telinga itu pun menjadi bagian ya yang ditetapkan itu oleh kebijakan negara ya dan juga gangguan lain sehingga perumahan itu harus jauh dari pabrik ya bengkel, dari jalan raya, dari rel kereta, dari bandara. Ya, itu harus jauh dari kawasan pemukiman. Kalau hari ini mah rel kereta api di depan rumah itu, rumah kita bergoncang-goncang, suaranya mengganggu juga ya kurang lebih begitulah ya. Khawatir rahimakumullah. Padahal sebenarnya itu tuh kadang mengganggu mentalitas kita juga ya, kebisingan dan lain-lain. Tapi begitu. Ya. Nah, untuk hal ini, ya negara khilafah itu memperhatikan desain kota dan pemukiman agar sirkulasi udara berjalan baik, ya, mencegah kepadatan penduduk, memudahkan pengelolaan sanitasi, pembersihan jalan dan pengangkutan sampah, termasuk memperhatikan kebutuhan orang-orang disabilitas, ya, dimudahkan untuk akses transportasi. Kadang kita ya kalau melihat hari ini ya orang-orang yang buta itu gitu ya mau naik transportasi umum dan lain-lain sama sekali tidak manusiawi kecuali kemudian pertolongan orang per orang begitu ya. Nah jauh sekali lah begitu kebijakannya ya dan sangat memperhatikan kebutuhan mereka. Termasuk yang diperhatikan adalah membangun area bermain untuk anak-anak. Karena ini diperhatikan juga karena anak-anak itu membutuhkan ruang ya untuk mengekspresikan mereka dan akan senanglah fisiknya begitu, akan senang hatinya, fisiknya juga sehat ketika ada sarana yang mereka gunakan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan anak-anak lainnya, gitu ya. Nah, ini juga harus disediakan. Kalau isu kita kan sekarang mau main bola aja anak-anak susah, begitu kan, malah akhirnya di jalan dan mengganggu rumah dengan bolanya itu, memecahkan jendela orang dan lain-lain lah, karena memang sudah tidak ideal begitu ya tata kota pemukiman hari ini. Dan kalau ahwati rahimakumullah ya berkesempatan setelah mendapatkan gambaran ini melihat bagaimana video atau gambar atau bacaan yang ada foto-foto bagaimana negara-negara yang menjadi pusat pemerintahan khilafah sebelumnya ya itu sangat menerapkan kebijakan ini, maka kita lihat ya masih ada peninggalannya begitu di Turki, di Spanyol, ya di negara-negara Balkan itu bersih sungainya, begitu kan luas, tidak ada dekat sungai itu langsung rumah tapi area yang cukup luas, begitu kan, sanitasinya juga bagus gitu, lorong-lorong juga gorong-gorongnya bersih, tidak macet dan lain-lain. Itu masih ada bisa kita lihat gitu ya. Nah, seperti itu ya, wabarakatuh terkait dengan bidang kesehatan lingkungan. Nah, yang terkait dengan penetapan standar ya bidang ketiga itu, maka slide berikutnya dalam hal ini negara khilafah itu mempunyai lembaga khususnya ya untuk pengawasan kesehatan itu lembaga hisbah. Sebenarnya lembaga hisbah ini tidak hanya khusus untuk mengontrol kesehatan. Jadi ini adalah sebuah lembaga ya terkategori pengadilan, tapi ini pengadilan jalanan gitu ya dalam tanda petik karena akan ngontrol pasar, ngontrol pabrik, yang ngontrol termasuk ngontrol taman, ngontrol kehidupan publik agar tidak ada yang pacaran gitu di taman kota. Itu termasuk lembaga hisbah sebenarnya ya. Jadi kewenangan yang diberikannya itu luas ya. Jadi pengadilan langsung gitu, eksekusi di lapang siapapun yang melanggar ketentuan syariah. Nah, termasuk juga mengawasi kesehatan yang tugas utamanya itu mengawasi kemudian menindak langsung gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah gambaran apa yang dilakukan oleh lembaga hisbah atau muhtasib kita menyebut pejabatnya itu
terkait dengan kesehatan, yaitu mengontrol kualitas makanan di restoran, pasar, dan pabrik. Tadi sudah saya singgung ya pada saat keamanan pangan. Kemudian juga mengontrol spesifikasi dan standar produk barang. Jadi bersama dengan ahli bahan makanan, ini berkolaborasi ya dengan akar. Jadi bahan pangan yang ada untuk nanti diolah seperti apa ya, standar yang baiknya itu tadi termasuk penyimpanan bagaimana, kualitas panen dan lain-lain. Itu juga bersama dengan ahli itu ngontrol di lapang. Kemudian bahan bangunan juga ya, apa zat-zat kimia itu juga dikontrol, diawasi dan menindak pelanggarnya. Termasuk tugasnya itu adalah pemeriksaan barang impor, sehingga ada pos-pos pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang impor di perbatasan. Nah, itu juga ada muhtasib yang ditempatkan di sana. Kemudian juga mengawasi kesehatan para pendatang, ya, karena dalam Daulah Khilafah itu diperbolehkan ya penduduk negara lain di luar Daulah kecuali negara harbi, ya, negara yang memerangi Daulah. Dalam konteks sekarang ya kayak negara Yahudi lah, Israel ya. Kemudian negara Israel ya yang ideologinya itu Yahudi gitu ya. Kemudian Amerika, Inggris gitu, Muhariban Hukman itu tidak boleh ya masuk gitu ya. Nah, ini yang di luar itu negara-negara yang melakukan perjanjian atau negara tetangga ya, itu diperbolehkan pakai izin masuk, disebutnya kita mustakmin ya. Nah, jadi harus ada prosedur mengajukan proposal tujuan masuk ke negara Daulah Khilafah itu mau ngapain. Yang diperbolehkan itu adalah untuk berdagang, mengunjungi apa, keluarganya gitu ya. Nah, itu tuh harus diperiksa juga. Ya, jangan ini dia membawa sesuatu gitu di tubuhnya yang mengganggu kesehatan ya. Nah, kemudian juga mengawasi terkait dengan pengawasan keselamatan pekerja ya. Undang-undang Keselamatan Kerja memastikan bahwa tempat di mana di situ ada masyarakat yang menjadi pekerja bebas ya dari segala bahaya saat mereka melakukan tugasnya gitu. Nah, lagi-lagi ya lembaga Hizbah ini juga sudah diterapkan di masa Daulah Khilafah, makanya sudah dipraktekkan ya dan sudah arahan Rasul itu sudah digambarkan. Dan hari ini mungkin beberapa sudah dilakukan, tapi lagi-lagi misalkan apa namanya, ada satu lembaga yang diminta ya untuk mengawasi pangan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena tidak bisa menindak, karena tidak ada komprehensif gitu kebijakannya, jadi seolah masing-masing begitu kan. Nah, dalam Daulah Khilafah itu tidak demikian, jadi langsung gitu ya, kebijakannya itu menyatu. Nah, nanti khawatir Rahmatullah bisa mendetili apa saja yang dilakukan muhtasib ini karena sudah ada kitabnya juga ya, Ahkam Sultaniyah yang dituliskan oleh Imam Al-Mawardi gitu untuk lebih memahami. Nah, berikutnya terkait dua slide terakhir ya, bagaimana manajemen wabah ya, penyakit menular. Nah, Islam mengarahkan bahwa negara wajib memiliki tingkat kesiapan yang memadai itu dalam menghadapi wabah ya. Nah, pengawasan kesehatan para pendatang tadi sudah disinggung, ada pos-posnya ya di perbatasan dan itu ada petugasnya ya, Hizbah ya. Kemudian juga negara wajib melakukan pemantauan terhadap tren kesehatan global ya, sehingga khilafah dapat mengambil langkah antisipatif bagaimana menerapkan hukum-hukum dan juga standar yang diperlukan untuk mencegah perjalanan orang ya dari satu daerah ke daerah lain saat terjadi wabah. Jadi sedang terjadi wabah di negara mana begitu, itu apa negara itu ya begitu diwajibkan memantau ya, benar-benar memantau. Dan karena khilafah ini adalah negara besar, negara adidaya yang nanti boleh jadi melakukan konsensus dengan beberapa negara yang terikat perjanjian, itu akan membuat statement ya, pernyataan perjanjian untuk melakukan pencegahan ya pada saat terjadi wabah begitu. Berikutnya, negara wajib menanggung nafkah pasien selama diisolasi ya.
agar apabila ia memang tidak memiliki kecukupan harta. Nah, singkatnya, negara itu harus mengisolasi penyakit di tempat awal munculnya, ya, memberlakukan karantina di daerah tersebut, sekaligus memberikan perawatan dan pengobatan gratis ya kepada pasiennya itu. Nah, berikutnya yang terakhir ya terkait dengan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi situasi darurat ya. Jadi pertama, sistem kesehatan masyarakatnya harus baik, kemudian memanfaatkan sistemnya itu dengan baik ya. Perencanaan untuk menghadapi situasi darurat juga harus baik. Kemudian cadangan apapun ya, baik pangan, obat ya, sarana dan SDM dan lain-lainnya juga harus disiapkan dengan baik begitu ya. Nah, jadi semua aspek sistemnya, penggunaan sistem, ya, perencanaan dan cadangan itu kualitasnya itu harus baik begitu ya. Nah, termasuk ini ada gambaran sedikit ya bahwa sistem kesehatan masyarakatnya baik dalam situasi darurat itu berarti kan di pusat itu memantau epidemi ya, apa namanya, di tempat kejadian ya. Tadi kan sudah ya, negaranya memantau apa yang terjadi. Kalau pun kemudian ternyata itu terjadi di daerah daulah, maka pejabat setempat ya itu akan segera mengirimkan informasi ke pusat ya, untuk diambil kebijakannya. Ya, jadi semua kebijakan itu ditetapkan oleh pusat ya. Bagaimana eksekusinya, pendanaannya, pemenuhan semua kebutuhannya. Nah, itu yang langsung menangani adalah di daerah ya. Jadi informasi dari daerah itu diperlukan agar kemudian apa yang harus diputuskan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu sistem kesehatannya itu baik. Termasuk kemudian pemanfaatan dari sistem yang sudah baik itu bagaimana mengatur pemeriksaan medis ya. Kalau perlu kemudian ada divaksin, kemudian bagaimana memudahkan isolasi gitu. Dan termasuk perencanaannya adalah penyediaan SDM, kemudian mekanisme distribusi kebutuhan ya. Dan kemudian sistem ini hanya dijalankan oleh orang-orang yang punya kapasitas, tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang punya kapasitas minimum. Kalau sekarang kan ya, karena tidak ada paradigma mitigasi dan kemudian sudah siap gitu ya, di tempat itu ada kan sebenarnya negara tuh mesti mengerti gitu di titik mana yang akan mungkin terjadi bencana begitu ya. Kalau ini kaitannya dengan bencana alam, ya pasti daulah itu akan menetapkan apa namanya, cadangan-cadangan yang dibutuhkan pada saat darurat itu dekat dengan daerah tersebut begitu ya. Nah, termasuk kemudian kan disiapkan orang-orang ya yang akan punya keterampilan untuk melakukan apa namanya, penyelamatan dan lain-lainnya, dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang minimum gitu kapasitasnya ya, sampai seperti begitu. Nah, begitu Ibu rahimakumullah. Jadi terakhir ya, kalau kita pahami dari apa yang dipaparkan, semuanya itu lagi-lagi syara itu menetapkan ke negara gitu yang harus punya paradigma dan menetapkan kebijakan untuk layanan kesehatan masyarakat. Nah, saya sebenarnya saya membaca ya di Undang-Undang nomor 17 nomor 17 tahun 2023 itu, yang Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Kalau dari segi penetapan ketentuan umum, kemudian istilah dan mekanisme pelayanan kesehatan, tidak ada yang aneh sebenarnya, karena itu objektif saja begitu ya, memang itu yang diperlukan. Dan peran negaranya pun kalau saya baca ya memang harus demikian begitu negara itu. Jadi undang-undangnya mah baik begitu ya, dari sisi pemaparannya begitu ya, nampak ada tanggung jawabnya gitu ya. Tapi dalam implementasi ya, yang kita rasakan saja langsung begitu ya hari ini. Khawatir kamu sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan juga merasakan ya bagaimana saat melakukan layanan kesehatan masyarakat itu tidak mudahnya, banyak sekali hambatan, kekurangan, termasuk saya ya dan yang lainnya sebagai anggota masyarakat, sebagai rakyat juga tidak mendapatkan pelayanan masyarakat ya yang paripurna gitu, yang baik, dan kita mengalami stunting ya, angka stunting yang tinggi untuk generasi. Kemudian tadi yang dipaparkan
kesehatan lingkungan, limbah dan lain-lain juga luar biasa gitu. Jadi di tataran implementasinya itu tidak sesuai dengan paradigma negara di undang-undang yang sudah disusun sendiri itu. Dan lagi-lagi memang hambatannya itu adalah karena tidak adanya tanggung jawab, tidak ada dan lemah koordinasi antara pusat dan daerah. Lagi-lagi soal tidak konsekuen, tidak implementatifnya standar-standar tadi ketika diterapkan di lapangan. Artinya kan SDM pelaksananya itu yang lemah ya. Termasuk kemudian jaminan-jaminan ya agar pelaksana pegawai kesehatan ini gitu ya terbantu gitu ya, dedikasinya saat melayani kesehatan itu tidak terpisah oleh yang lain, itu kan pada faktanya kan tidak ada gitu ya. Dan terutama juga yang terkait uh, ininya pendanaan itu lagi-lagi juga menjadi halangan dan hambatan optimalnya pelaksanaan kesehatan hari ini di sistem hari ini. Jadi kalau kita tadi lihat dalam Daulah Khilafah, ya, kita tuh sudah bisa menggambarkan kelak dengan izin Allah karena ini adalah janji Allah, ya. Sumatakunu khilafah Rasyidah ala minhajin buah khilafah kedua. Kita sendiri sebagai umat Islam nih yang punya kewajiban untuk mewujudkan negara tersebut di aspek penggambaran pemahaman tentang layanan kesehatan itu dari yang tadi dipaparkan ya. Mudah-mudahan ya dari pemaparan yang waktunya terbatas itu sudah ada gambaran ya di benak Ahwati dan Ibu Rahimakumullah. Kalau bagi saya sini sudah membaca itu sudah bisa mengkonstruk begitu ya. Masya Allah ya. Sebenarnya akan terjadi manakala benar-benar syariat ini ditegakkan. Gitu butuh komitmen ya untuk mewujudkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.